meledaknya itu akibat gaya sympathetic detonation. Sympathetic detonation, tadi. Nah ini sympathetic detonation. Nah gitu. Nah itu jadi berbahaya di sana. Nah ini digunakan apa? Prinsip ini digunakan manakala misalnya ada terjadi misfire. Pada saat misfire ya ada lubang yang tidak meledak. Nah kita ingin meledakkan lubang itu, di mana di dalam lubang itu masih terdapat primer, ya masih terdapat bahan peledak aktif. Tapi susah untuk diambil bahan peledak aktif itu, sehingga harus diledakkan ulang, diledakkan kembali. Nah, pada saat meledakkan kembali, kita menggunakan prinsip ini, sympathetic detonation. Jadi memasukkan lagi bahan peledak baru ke dalam, ya harapannya bahan peledak yang baru itu meledak, bahan yang misfire yang tadi di dalam lubang itu ikut meledak juga. Nah, itu salah satu aplikasi di dalam gaya sympathetic detonation. Ini ada lagi klasifikasi bahan peledak industri. Ya, kalau industri ini tahun 88 Mike Smith mengklasifikasikannya seperti ini. Ada bahan peledak kuat, tadi kita sebut low explosive. Ya, ini contohnya TNT, PTN, nitroglycerin, dinamit, ya, gelatin. Ini juga bahan-bahan yang berbasis nitroglycerin ini. Ya. Kemudian ada agen peledakan. Agen peledakan itu ada ANFO, selari, emulsi, ya, hybrid ANFO atau heavy ANFO. Nah nanti kita kupas nih satu-satu seperti apa. Untuk peledakan khusus dan pengganti bahan peledak mungkin ini nanti tidak dibahas di sini ya. Kalau peledakan khusus itu ada seismik ya, untuk ini eksplorasi atau untuk mengetahui lapisan batuan atau tanah di dalam bumi gitu ya, seismik pakai untuk teman-teman geofisika nih ya, untuk eksplorasi. Kemudian trimming ya, trimming itu salah satu teknik peledakan juga, dia fungsinya untuk membelah ya, fungsinya cuma untuk membelah, bukan untuk lubang produksi. Jadi supaya misalnya bench ya, kalau tebing misalnya kita mau bikin seperti ini ya, nah ini produksi. Nah supaya ini benchnya itu supaya ini, nah misalnya gitu. Nah supaya dinding ini nggak hancur ya pada saat kita ingin membuat dinding baru, nah ini dilakukan metode trimming tadi ya, dibelah, di salah satunya ada pre-split supaya ini dinding nanti akhirnya itu tidak hancur ya. Nah itu trimming ya, peledakan khusus. Kalau yang untuk yang ini biasanya ini peledakan produksi biasanya. Nah di ujung bagian sini ada teknik khusus untuk meledakkan supaya dia hasilnya itu bagus ya, lerengnya itu, jenjangnya itu. Kemudian juga ada permissible dan subcharge yang ini juga kita tidak pelajari lagi di sini, tidak untuk di sini ya. Juru ledak biasanya juru ledak cuma sampai ini aja sih di sini. Nah ini juga pengganti bahan peledak ini juga untuk kegiatan-kegiatan peledakan di luar tambang ya, compressed air atau gas ya, expansion agent, mechanical metal, water jet ya, jet piercing gitu ya. Jet piercing itu yang kalau pernah lihat ya di pesawat tempur ada kursinya yang kemudian kalau misalnya terjadi keadaan emergency dia bisa melontarkan kursi ke atas ya, si pilotnya itu. Nah ini pakai teknologi jet piercing. Nah baik, itu klasifikasi bahan peledak industri menurut Mike Smith. Berikutnya, nah kita lebih spesifik mempelajari tentang bahan peledak yang tadi, yang di pertambangan ya, khususnya untuk bahan peledak kuat dan agen peledakan. Atau tadi kita sepakati bahwa itu semua adalah kategori high explosive, bahan peledak eksplosif. Yang low explosive juga nanti kita coba bahas ya. Ada kan memang bahan peledak itu yang pakai low explosive ya, masih pakai gunpowder. Nanti contohnya misalnya sumbu api, nanti kita sampai ke sana kita lihat. Nah
di sini ada karakteristik bahan peledak. Nah, tentu kemarin kita sudah bahas ya, di dalam pemilihan bahan peledak itu ada faktor-faktor penentunya gitu ya, untuk sebelum kita memilih bahan peledak yang sesuai. Nah, untuk supaya kita mengetahui bahan peledak itu, kita perlu mengetahui sifat-sifat atau karakteristik dari bahan peledak. Nah, karakteristik itu ada yang sifat fisik ya, sifat fisik yang perlu diketahui, juga sifat detonasinya ya, sifat fisik dan detonasi. Sifat fisik itu ada di antaranya di sini densitas. Densitas itu kalau kita lagi itu lambang densitas ya. Ini sebetulnya massa dibagi volume. Rumus massa per volume ya. Densitas satuannya kalau biasanya untuk bahan peledak itu gram per cc satuannya ya. Kemudian ada sensitivitas. Sensitivitas itu kepekaan dari suatu bahan peledak ya. Kemudian ada sifat ketahanan terhadap air, kemarin water resistant ya, ada beberapa bahan peledak yang memang tahan, ada yang tidak. Itu misalnya anfo itu tidak tahan terhadap air. Nah, kalau misalkan tidak tahan, nah jangan dipakai di lubang yang berair gitu, yang banyak airnya, lokasi blasting yang banyak airnya gitu. Nah, tapi meskipun karena keterbatasan biaya misalnya, dan adanya cuma anfo, nah kita bisa mensiasatinya dengan cara menggunakan plastik liner ya, terhubung plastik. Kemudian ada kestabilan kimia. Nah, kestabilan kimia ini erat kaitannya nanti dengan penyimpanan di dalam gudang ya. Jadi karena memang setiap bahan peledak itu dia punya masa kadaluarsanya gitu ya. Ada misalnya contohnya anfo itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan maka anfo itu akan mengalami kerusakan. Misalnya ciri-ciri kerusakan bisa anfo itu menggumpal ya, satu sama lain perilnya itu, antar perilnya itu menggumpal, jadi penggumpalan atau pengerasan. Nah itu, atau bisa jadi bahkan anfonya itu dia kan bulat-bulat kecil gitu ya, dia bisa hancur gitu ya. Nah itu kerusakan. Kemudian bahan peledak yang lain misalnya emulsion, bahan peledak berbasis emulsion itu juga bisa mengalami kerusakan kalau lewat dari kadaluarsanya ya. Jadi terkait dengan ini, maka bahan peledak itu ya, penggunaan bahan peledak itu ada yang dikenal istilah FIFO first in first out ya, pernah dengar ya istilah ini ya, first out ya. Jadi kalau bahan peledak yang pertama kali disimpan di gudang itu harus yang pertama kali juga yang diambil gitu ya. Jangan yang bahan peledak yang baru datang yang diambil, nanti yang lama itu keburu kadaluarsa ya. Nah, jadi kestabilan kimia ini juga erat kaitannya pada saat proses penyimpanan di gudang. Makanya gudang itu harus ada ventilasinya, harus ditempatkan di atas papan setinggi kurang lebih 30 cm dari lantai ya, kemudian dari dinding ada jaraknya. Nah itu semua ditujukan ya, difungsikan supaya bahan peledak itu terjaga dari kerusakan gitu ya. Dia tidak lembab atau dia tidak kepanasan, misalnya di dalam gudang itu terlalu panas karena tidak ada ventilasi misalnya, itu ide fungsinya. Nah itu ya yang keempat. Kemudian yang kelima ada karakteristik fume ya, karakteristik fume gas ya, gas yang dihasilkan dari bahan peledak. Nah ini ada yang gas itu warna-warni. Kalau kita lihat ada bukan warna-warni yang disengaja ya, memang ada juga peledakan yang disengaja, tapi ini warna-warni yang tidak disengaja.
dia terjadi karena memang hasil dari reaksi kimia tadi, dan mungkin juga reaksi karena batuan sekitar, ya batuan yang di blasting itu juga berpengaruh. Ada warna orange, coklat, ya, kemudian warna putih. Ya. Nah, kalau putih itu ya biasanya itu karena bahan peledak itu bereaksi, ya senyawa kimia itu yang bereaksi, kemudian ada air di dalamnya itu sehingga menghasilkan smoke, istilahnya smoke, asap putih. Ada juga yang warnanya orange atau coklat. Nah, itu bisa juga disebabkan karena pencampuran kimia yang tidak seimbang. Misalnya pada saat mencampur amonium nitrat dan fuel oil, ANFO, ada komposisi yang tidak sesuai, nah, dampaknya bisa menghasilkan fuel. Atau bisa juga dia bereaksi bahan peledak itu dengan batuan sampingnya, misalnya batuan yang mengandung sulfida, dan itu juga bisa mengakibatkan adanya fuel. Nah, itu sifat-sifat fisik. Ya. Kemudian sifat detonasi. Selain sifat fisik, sifat detonasinya juga perlu kita tahu. Ya, di situ ada strength, kekuatan. Jadi kita mengetahui strength-nya itu, kita bisa menentukan bahan peledak yang sesuai untuk kekerasan batuan yang sesuai juga gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menghancurkan kemarin ya, menghancurkan batu bara ya yang tidak terlalu keras misalnya, untuk apa digunakan bahan peledak yang kekuatannya sangat tinggi gitu ya, mubazir. Jadi ada energi-energi yang terlepas nanti yang tidak dioptimalkan untuk menghancurkan batu bara misalnya. Atau misalnya kita memilih bahan peledak yang diperuntukkan untuk batuan yang sangat keras. Ya, jadi jangan pilih bahan peledak yang strength-nya kecil gitu ya. Nanti kalau strength-nya kecil, batuannya nggak akan hancur, mungkin cuma terjadi retak-retak saja gitu. Nah, itu akan berpotensi menghasilkan boulder ya, fragmentasi batuan yang sangat besar ya. Nah, itu yang tidak masuk ke proses berikutnya, itu boulder. Kemudian ada juga kecepatan detonasi yang sering kita kenal dengan VOD, velocity of detonation. Nah, velocity, kecepatan detonasi ini juga berbanding lurus ya dengan strength-nya. Jadi semakin besar VOD, semakin besar strength. Kemudian ada tekanan detonasi. Nah, tekanan detonasi ini ada C.J. Jerquet ya, ada formula dari C.J. Jerquet, nanti kita lihat ya. Tekanan detonasi. Jadi tekanan detonasi itu kuadratnya VOD ya, VOD kuadrat dibagi 4. Ya, nanti kita lihat ada formulasinya. Terakhir juga ada tekanan terhadap lubang bor. Nah, tekanan lubang bor inilah yang kemudian yang mendorong ya batuan itu menjadi hancur ya. Hancurnya itu dan bisa kita arahkan sebetulnya, mau di dekat dengan lokasi blasting atau mau lebih jauh, atau misalnya batuan itu mau memanjang ya, sepanjang permukaan area blasting. Nah, itu kita bisa arahkan itu dengan pola peledakan sebetulnya. Nah, oke, itu jadi beberapa karakteristik bahan peledak ya, ada sifat fisik dan sifat detonasinya.